Shalom, salam damai, umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat yang terkasih. Kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Mari berdoa. Tuhan kami di syurga, berkati kami, lindungi kami saat mendengar firman-Mu, renungan ini. Jadi nasihat bagi kami, diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, kasih melindungi anak-anak. Ayat renungan Keluaran 2 ayat 3 dan 4. Namun begitu, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Maka dia mengambil sebuah bakul daripada daun papirus, melapiskannya dengan selut dan perekat kayu, lalu membaringkan anak itu di dalamnya. Kemudian dia meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun mensiang di tepi sungai Nil. Kakak kepada anak-anak itu berdiri agak jauh dari situ untuk mengetahui apa yang akan terjadi kepada adiknya. Walaupun dengan rancangan bangsa Mesir untuk membinasakan anak-anak lelaki bangsa Israel, Musa telah dilahirkan. Dia dijaga oleh ibunya sendiri, dan cabaran untuk terus menyembunyikan dia menjadi semakin sukar setiap hari. Takut yang Musa akan ditemukan dan dicederakan, maka dia menyembunyikan dalam sebuah bakul jauh dari kawasan yang mempunyai penduduk dan di bawah pengawasan kakaknya. Semua kita terkejut apabila kita mendengar ibu bapa yang membuang bayi mereka yang baru lahir di ladang, di dalam kotak atau dalam beg plastik, ditinggalkan untuk mati atau mungkin berharap bayi itu akan dijumpai dan diselamatkan. Ia adalah sangat tidak pengasih bagi seorang ibu untuk tidak mau menjaga dan melindungi anak mereka. Sebaliknya, ibu Musa meresikokan keselamatannya sendiri untuk memastikan bahwa anak lelakinya hidup. Walau bagaimanapun, kita boleh memastikan keselamatan dan perlindungan anak-anak kita hari ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan yang paling minimal, menyediakan mereka dengan makanan dan pakaian dan tempat perlindungan adalah cukup memadai. Tetapi anak-anak memerlukan lebih banyak daripada sekadar keperluan asas. Untuk memastikan perkembangan emosi yang baik dan kesehatan, kamu perlu meluangkan sebanyak mungkin masa bersama mereka sepanjang tahun-tahun pertumbuhan mereka. Sebagai pelindung bagi anak-anakmu, kamu perlu menyediakan mereka dengan persekitaran yang selamat sebagai tempat untuk membesar. Ini bukan saja berarti sebuah rumah di mana mereka boleh dilindungi daripada cuaca, tapi juga menghalang pengaruh-pengaruh negatif dari luar daripada masuk ke dalam. Ini termasuklah apa yang media bawa ke dalam ruang tamu kita, komputer, telepon pintar, dan juga pengaruh rekan-rekan dan sekolah. Mengawal dan melindungi anak-anak kita juga merangkumi memberikan mereka teladan yang mereka boleh contohi dengan selamat, dan memastikan bahwa kita memperlakukan mereka dengan hormat seperti yang kita mau mereka tiru. Ia berarti bahwa kita menyediakan bagi mereka keperluan fisikal, emosi, dan rohani mereka. Bapak, walaupun kami berharap untuk melindungi anak-anak kami, namun ia adalah mustahil untuk bersama mereka sepanjang masa. Kami berdoa agar Engkau akan mengelilingi mereka dengan perlindungan-Mu, dengan para malaikat suci-Mu, dan dengan bimbingan dari Roh Kudus-Mu. Semoga tidak ada bahaya yang datang menimpa mereka, dan melalui pengalaman hidup mereka, semoga mereka melihat tangan-Mu dalam hidup mereka. Kasih melindungi anak-anak, seperti kisah daripada Musa, di mana ibunya melindungi dengan penuh kasih. Dia tidak mau Musa ditemui dan dibunuh pada waktu masih baik, sehingga dia menyembunyikan Musa, dan Musa
selamat, sehingga dia dijaga dengan baik oleh bangsa Mesir. Dan itu adalah kisah daripada kasih melindungi anak-anak. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari jagai anak-anak kita dengan kasih, lindungi mereka. Kita berdoa. Tuhan di sorga, Engkau berkatilah kami menjadi orang tua, ibu bapak yang penuh kasih, melindungi dan menjaga, sehingga anak-anak akan berada dalam penjagaan yang baik dan terutama sekali di tangan Tuhan mereka selamat. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan dalam nama Yesus. Amin.